Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnaini Nurjanah dari kelas PGMI 3D. Pada tugas metodologi studi Islam Resum yang keempat kali ini, saya akan membahas tentang visi, misi, dan tujuan ajaran Islam. Yang pertama ada Tauhid Rahamutiyah, yaitu ketuhanan yang Maha Rahman dan Rohim. Rahman dan Rohim, nama pertama yang digunakan Allah untuk memperkenalkan dirinya dalam ayat pertama Bismillah dari surat Al-Fatihah, yang artinya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pengertiannya di sini yaitu kepercayaan bahwa Allah yang Maha Esa telah mewajibkan dirinya sendiri memiliki sifat dasar rahmah dalam semua kapasitasnya dan aktualisasi asma dan sifatnya. Jadi dalam tauhid itu dipercayai bahwa Allah menjadi ilah, Rabb, dan Malik dengan semua asma dan sifatnya berdasarkan cinta kasih, bukan berdasarkan kebencian atau kemarahan dan kekuasaan. Keterangan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan bahwa Allah menjadi Rabb, pencipta, pemilik, pemelihara, pengatur, dan penghancur alam semesta dengan rahmah. Yang kedua ada Tauhid Uluhiyah, yaitu Allah menjadi Tuhan dengan rahmah. Berdasarkan asal-usul nama Allah ini, maka ayat pertama dari surat Al-Fatihah menunjukkan bahwa Dia menjadi Tuhan yang berhak disembah berdasarkan rahmah. Rahmah dan Rohim dalam ayat itu dihubungkan dengan keesaan Allah, Tuhan yang berhak disembah. Posisi sentral dalam hal ini ditempati oleh Nabi Ibrahim dengan dakwahnya. Dalam dakwahnya dikisahkan bahwa dia berdialog dengan ayahnya dan menyarankan supaya tidak menyembah setan yang dapat menyebabkan mendapat hukuman dari Tuhan yang Rahman. Dalam Quran surat Maryam ayat 44-45. Dalam sejarah sebagaimana disebutkan di depan, telah diketahui bahwa Nabi Ibrahim adalah pendakwah Tauhid Uluhiyah ini. Al-Quran memberi kesaksian tentang hal itu melalui penyebutan Allah sebagai Ar-Rahman yang dilakukannya itu dan melalui kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Lalu yang ketiga ada Tauhid Al-Asma wa Asyifat, yaitu aktualisasi asma dan sifat dengan rahmah. Al-Asma Al-Husna berarti nama-nama terbaik. Nama-nama Allah itu menjadi nama-nama terbaik karena menunjukkan pengertian-pengertian baik berupa pengagungan, penyucian, dan kekurangan, dan yang lainnya. Dalam tradisi kalam Hanabilah, penentuan nama dan sifat-sifat Allah dilakukan dengan isbat dan nafi tanpa campur tangan akal. Isbat merupakan menerima nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan olehnya dalam Al-Quran dan hadis. Adanya nafi adalah menolak nama dan sifat-sifat yang tidak ditetapkan Allah dan Rasul. Yang selanjutnya, kerasulan rahmat. Nabi Muhammad diutus untuk mewujudkan hidup baik. Landasan kedua dari agama Islam ini adalah kerasulan rahmat. Nabi hadir menjadi rahmat dalam pandangan Az-Zama Kasyari dengan membawa ajaran yang membuat bahagia para pengikutnya dan orang-orang yang menyebut dakwahnya. Apabila ada orang yang tidak mendapatkan manfaat dari kehadirannya, maka itu karena pilihan mereka sendiri. Kemudian dia pun membuat perumpamaan bahwa kehadiran Nabi seperti mata air deras yang dapat dimanfaatkan banyak orang untuk mengairi ladang dan memberi minum ternak, sehingga mereka mendapatkan banyak keuntungan darinya. Sementara orang-orang yang malas tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari mata air itu. Dengan penegasan rahmat, berarti kerahmatan menjadi dunia risalah Nabi yang tidak hanya meliputi status kerasulannya sebagai agen penyampaian wahyu Allah saja, tetapi juga meliputi seluruh muatan risalahnya berupa kitab suci Al-Quran yang diwahyukan kepadanya sebagai media untuk menyampaikan pesan-pesan dari Allah dan agama yang diajarkan sebagai isi dari pesan-pesan Allah tersebut. Syarat pokok untuk mewujudkan hidup baik adalah iman dan amal soleh dalam semua bentuknya, mengikuti petunjuk Allah, menyatakan iman, menunaikan salat, takwa, membangun jihad di jalan Allah, memberi infak, menunaikan zakat, dan berintegritas atau istiqomah. Iman dan amal soleh seyogyanya dimiliki dan dilakukan orang secara maksimal
hingga dia mencapai derajat menjadi wali atau kekasih Allah. Lalu tujuan kerasulan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam adalah mewujudkan bagi mereka hidup yang baik, sempurna, meliputi indikator-indikator hidup sejahtera, damai dan bahagia, dan utamanya meliputi dua indikator yang terakhir. Dengan kata lain, tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi semua. Tidak hanya bagi manusia saja, apalagi bagi muslim saja, melainkan untuk semuanya. Lalu misi kerasulan itu adalah yang pertama, misi pembawa kabar gembira. Yang kedua, misi pemberi peringatan. Lalu tujuan dan tugas kenabian sentral dapat terwujud dalam terlaksana dengan pelaksanaan 5 tugas kenabian. Antara lain, yang pertama, menyempurnakan sistem nilai. Nilai-nilai itu meliputi tujuan hidup, orientasi hidup, cita-cita hidup, komitmen hidup, dan kesetiaan dalam hidup. Yang kedua, mendakwahkan agama Hanafiyah Samha. Istilah Hanafiyah menunjuk pada agama yang menjunjung tinggi integritas dalam semua bidang, tidak hanya dalam kepercayaan saja, yang menjamin tercapainya tujuan hidup pribadi dan kelompok, dan tujuan penyelenggara berbagai bidang kehidupan. Kemudian istilah Samhah menunjuk pada agama yang terbuka, keberagaman dengan integritas dan keterbukaan. Demikian dalam hadis harus diekspresikan dengan keterlibatan dan keteguhan berjuang di jalan Allah atau sabilillah. Ketiga, dalam hadis Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, aku diutus dengan membawa hikmah. Dalam hadis tersebut, hikmah disebut jawami'ul kalim, yang berarti menekankan bentuk ungkapan hikmah yang singkat dan padat. Bentuk ini membuat hikmah dapat mengena di hati dan cepat diingat, sehingga mudah diinternalisasikan. Yang keempat, menentukan hak dan kewajiban. Tugas kenabian menjadi pembagi itu maksudnya adalah menentukan hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan yang diselenggarakan manusia di antara mereka sendiri dan di antara mereka dengan Allah, alam, dan lingkungan. Lalu yang kelima, menyampaikan ilmu. Nabi bersabda, tugas Nabi adalah menyampaikan ilmu atau ajaran yang membuat semua urusan hidup menjadi mudah dan tidak membuat para pengikutnya mengalami ketidaknyamanan dalam melaksanakannya. Urusan itu tentunya tidak hanya menyangkut bidang agama, tetapi juga bidang-bidang lain, termasuk politik dan ekonomi. Lalu, kitab suci rahmat adalah Al-Quran, diwahyukan untuk mewujudkan hidup baik. Landasan ketiga agama Islam adalah kitab suci sebagai rahmat. Al-Quran diwahyukan dengan tujuan untuk mewujudkan hidup yang baik. Supaya tujuan itu dapat diwujudkan, landasan itu dalam Al-Quran dijabarkan ke dalam nilai-nilai Al-Quran yang sangat penting. Lalu fungsi agama Islam itu sendiri adalah mempersatukan, menyelamatkan, dan memperbaiki kehidupan manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.